tips dan trik ngerjain psikotes Kraepelin, yuk kita bedah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang. Entah kalian nonton di hari apa, di jam berapa, yang pasti gue ucapin selamat. Di video kali ini, di obrolan pulang kerja kali ini, gue ingin bahas tentang Kraepelin ya. Kraepelin ini adalah psikotes yang paling sering banget diteskan, atau apa ya, dalam arti adalah paling sering banget muncul ketika tes kerja, tes rekrutmen kerja, baik itu PT Astra Una Motor, Toyota Motor, Daihatsu Motor, or anything, intinya yang Astra Group maupun BUMN juga kadang ada yang psikotes Kraepelin ini. Nah, di video ini gue ingin sebenarnya apa ya, poin dari video ini diskusi berbagi pengalaman, bukan mengguruin, karena ya gue bukan siapa-siapa, gue bukan sesignifikan yang kalian pikir, dan gue juga gak pernah berpikir lain-lain kecuali hanya share, hanya berbagi tips dan trik sesuai dengan yang apa yang gue alamin, yang pernah gue terapkan, yang pernah gue lakuin, baik di Toyota, di Daihatsu, maupun ketika rekrutmen di beberapa perusahaan yang pernah gue tempatin. Jadi ya kalau lu berkenan ya silahkan disimak. Kalau lu sibuk dan gak percaya, monggo silakan aja. Jadi ya kita fair-fairan aja, terserah kalian mau ikutin apa enggak. Tapi kalau emang kalian gak banyak waktu, ya mending gak usah sih, karena video ini gak ada manfaatnya sama sekali. Oke, biar gak terlalu panjang lebar, karena sebelum kita mulai kita bahas tentang Kraepelin, gak ada salahnya teman-teman yang belum subscribe dulu channel gue, biar channel ini bisa berkembang, bisa makin maju, dan bisa 100.000 followers ya. Amin, amin rabbal alamin. Dan yuk kita mulai lah. Terkait dengan Kraepelin, sebenarnya Kraepelin ini gampang tapi susah tapi gampang, dan banyak banget opini-opini yang mengada-ada, atau mungkin sebenarnya hanya opini tapi dijadikan sebuah fakta, digiring ya, bahasa kini penggiringan opini lah. Jadi ada beberapa mitos yang paling sering dipercayai dalam psikotes Kraepelin ini. Yang pertama yaitu grafiknya harus tinggi gitu, grafiknya harus meningkat, jadi di baris ke-1, ke-2, 3 harus naik terus gitu. Itu sebenarnya salah. Itu sangat-sangat tidak ada dasarnya, karena ya dia tahu dari mana kalau harus naik banget. Apakah ada HRD yang bilang seperti itu, ataukah ada mungkin orang yang pernah melakukan psikotes dan dia bilang statement harus naik? Kan enggak ya, karena aktualnya antara PT Denso, PT Daihatsu, PT Toyota itu waktu per baris Kraepelinnya itu berbeda-beda, enggak semuanya sama. Ada yang di baris ketiga itu tinggi, ada yang di baris kedua itu rendah, bahkan ada yang di garis terakhir itu cuman 3-4 detik. Gue masih inget banget, itu di Toyota apa di Daihatsu gitu loh. Jadi beda-beda tiap perusahaan. Jadi kalau kalian menjudgment bahwasanya Kraepelin itu grafiknya harus naik, itu sebenarnya kurang pas sih ya. Jadi nggak harus seperti itu, nggak harus grafik Kraepelin itu naik, enggak. Yang kedua yaitu harus rata. Jadi antara baris pertama dan terakhirnya harus rata. Jadi teman-teman, yang paling aneh ada yang menyeting gitulah. Jadi si psikotesnya atau HRD belum bilang pindah, dia udah pindah duluan, karena ditarget hanya 3 strip di awal sampai akhir segitu baik biar lurus gitu loh. Padahal itu kurang tepat. Gimana kalau kalian duduknya di depan? Kan HRD di depan kalian, HRD-nya di depan kalian, kalau belum disuruh pindah udah pindah, itu kan suatu hal yang salah. Jadi kalau ada statement atau opini yang mengatakan bahwasanya Kraepelin itu grafiknya harus rata, seimbang, itu kurang tepat ya. Gue nggak bisa bilang itu salah ya, karena gue bukan HRD ya. Gue bilang cuman kurang tepat aja, itu terlalu mengada-ada gitu loh. Jadi nggak harus grafiknya itu rata, itu kurang tepat. Dan yang terakhir yaitu statement terkait Kraepelin, yaitu grafiknya harus naik turun, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Jadi ada yang bilang Kraepelin harus baris kedua beda 2 angka, turunnya 2 angka, 3 angka gini-gini mulu. Jadi biar begini itu sebenarnya juga ya kurang tepat gitu loh. Kalau kita terlalu menyeting keadaan seperti itu, kalau kita harus mengharuskan grafik kita harus naik turunnya dikit gitu loh, nggak tinggi banget, nggak rendah banget gitu, ya balik lagi kurang tepat lagi, karena tiap baris itu detiknya beda-beda. Bang berapa detik ya, gue nggak tahu, gue bukan HRD ya. Jadi kalau gue bilang ada 20 detik ya aneh juga sih, karena ada
di baris tengah atau di baris keberapa ada yang detiknya sampai lama banget. Gue pun sendiri pernah ngalamin udah mentok di ujung nih, gue udah ngerjain Kraplin sampai di ujung atas, udah nggak ada tulisan lagi, udah nggak ada angka lagi, tapi dari HRD belum bilang pindah-pindah. Akhirnya gue apakah gue nyetok ke bawahnya? Enggak. Apa gue nyetok ke selanjutnya? Enggak. Ya gue berhenti aja di situ sampai HRD bilang pindah, baru gue pindah. Karena gue ngikutin rule dari si HRD. Kenapa gue nggak langsung pindah ke baris berikutnya? Kan gue udah full nih yang baris sebelumnya. Khawatir gue ketika gue langsung pindah ke baris berikutnya, ternyata di baris berikutnya ini hanya 2-3 detik aja. Nah ternyata detiknya lebih rendah dan di baris berikutnya gue tinggi karena gue udah nyetok di awal, kan jadi aneh. Penilaiannya jadi seperti itu. Jadi ketika gue sudah mentok di akhir, di atas, itu gue nggak pindah. Kecuali Pauli. Kalau Pauli itu beda lagi. Ini gue bahasnya Kraplin ya. Jadi jangan disalahartikan karena Pauli dan Kraplin itu berbeda. Oke. Nah, sekarang kita bicara solusinya gimana. Solusi yang paling benar ketika kalian Kraplin ya apa adanya aja pertama. Lillahi ta'ala aja, terserah HRD-nya gitu ya. Maksudnya kalau lu suruh pindah, lanjut. Misal pindah, ya udah pindah, tetap ngerjain. Pindah, lu pindah terus ngerjain sampai HRD-nya bilang pindah lagi. Sebelum dibilang pindah nggak usah pindah, tetap aja fokus di baris itu gitu loh. Fokus lo ngerjain di baris itu sampai ujung bila perlu. Sebelum disuruh pindah nggak usah pindah, nggak usah inisiatif pindah ke baris berikutnya, enggak. Apalagi lo pakai tangan dua gitu kan, sakti banget, itu juga nggak boleh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa nih, kalian harus bisa menghitung penjumlahan 1 detik. Jadi 1 detik itu maksudnya gimana bang? Maksudnya 1 detik itu diantara 2 angka itu harus ketemu hasilnya dalam waktu 1 detik. 8 tambah 7, 15. Tulis 5. Gitu loh, itu 1 detik. 8 tambah 7, 5. 7 tambah 3, 1. 7 tambah 4, 1 gitu. Misal gitu ya, walaupun tadi salah sih. Itu yang gitu, 8 tambah 7. Oh, berapa ya 8 tambah 7? Oh 15, itu masih ketinggalan. Gue yakin grafiknya pasti rendah sekali. Jadi ya lu harus belajar berhitung cepat penjumlahan. Caranya gimana? Kalau gue pernah berbagi tips ini di TikTok kalau nggak salah, itu caranya lu belajar selama 10 hari penjumlahan bilangan 1 sampai 10. Misal nih, di hari Senin atau di hari pertama lu belajar penjumlahan 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3 sampai dengan 1 tambah 10. Itu harus hafal di luar kepala kalian. Hafal tuh. Jadi ada 10 baris lo hafalin. 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 1 tambah 3, 4, 1 tambah 4, 5, 1 tambah 6, 7, 1 tambah 7, 8, 1 tambah 9, 10. Sampai ke situ ya. Besoknya lagi di hari Selasa lo belajar penjumlahan 2. 2 tambah 1, 3, 2 tambah 2, 4, 2 tambah 3, 5, 2 tambah 4, 6, 2 tambah 5, 7, 2 tambah 6, 8, 2 tambah 7, 9, 2 tambah 8, 10, 2 tambah 9, 11, 2 tambah 10, 12. Berikutnya sampai dengan 10 tambah 1, 10 tambah 2, 10 tambah 3, 10 tambah 4, sampai dengan 10 tambah 10, lo harus hafal. Jadi di hari kalian, nggak sampai 10 sih, sampai 9 aja. Sampai 9 tambah 1, 9 tambah 2, sampai 9 tambah 10. Jadi di 9 hari. Kalian ada waktu 9 hari untuk bisa mahir penjumlahan di luar kepala. Nggak usah mikir lagi, itu caranya tuh. Kalau masih mikir, 8 tambah 7 berapa? 8 tambah 7 berapa? Itu pasti gue yakin ketinggalan. Kenapa gue bilang gitu? Gue pernah ngalamin rekrutmen di suatu perusahaan, dan itu gue bareng sama teman-teman yang baru lulus. Ketika Kraplin dan selesai Kraplin, gue nengok ke sebelah. Ya ampun, Kraplinnya rendah banget. Hampir setengahnya gue dalam berbaris. Misal di baris pertama gue sampai hampir ujung, dia cuman di garis kedua gitu loh. Itu kayak karena dia belum hafal penjumlahan. Dia nggak bisa basic penjumlahan. Dia bisa penjumlahan tapi nggak bisa di luar kepala, nggak hafal gitu loh. Sedangkan yang dibutuhkan di Kraplin ini cepat dan tepat. Jadi lo harus bisa di luar kepala kalian terkait penjumlahan. Misal 9 tambah 2 ya 1. 8 tambah 3 1. 7 tambah 7 4. Iya kan? Intinya kayak gitu. 7 tambah 7 4. 8 tambah 8 6. 5 tambah 9 4. Itu harus apa di luar kepala kalian. Insya Allah Kraplin kalian tinggi. Nggak usah ngarang harus naik turun, harus rata, harus gimana. Enggak. Karena instruksinya harus diturutin. Kerjakan sesuai dengan instruksi. Karena nanti di dunia kerja, kalau kalian mengerjakan sesuatu, melakukan pekerjaan tanpa atau tidak sesuai dengan instruksi, pasti ada kesalahan. Pasti ada yang namanya mistake. Itu kiasnya lah.
perumpamaan nanti ketika kalian kerja. Jadi kalau si HRD udah ada settingan waktunya segini dan lu ternyata rata, berarti kan lu nggak sesuai instruksi. Kenapa bisa rata? Orang ini harusnya di baris ketiga tinggi banget, harusnya di baris ke akhir cuma dua penjumlahan, dia kok bisa rata? Gimana caranya? Dengan detik yang beda-beda tiap barisnya, tapi dia bisa rata. Dengan detik yang beda-beda, tapi ternyata grafiknya bisa tinggi, itu gimana ceritanya? Pasti gue yakin it's wrong, pasti salah, pasti dicoret. Karena itu di luar dari kehendak HRD atau orang yang melakukan Kraplin itu sendiri. Jadi gak usah inisiatif, kerjakan sesuai dengan perintah. Kalau pengen lolos banget, ya itu tadi yang gue ceritain, lu harus bisa penjumlahan dalam waktu 1 detik udah keluar di kepala kalian. 8 tambah 7, 5. 7 tambah 3, 0. 9 tambah 2, 1. 3 tambah 9, 2. 7 tambah 6, 3. Itu harus 1 detik kayak gitu guys. Jadi ketika lu baca, 1 detik keluar di otak kalian. Caranya ya tadi, kalian gunakan waktu 9 hari untuk menghafalkan sehari 1 tambah 1 sampai dengan 1 tambah 10. Jadi lu ngeprint kayak atau apa kayak di fotokopian yang 1 bilangan penjumlahan 1 sampai 9 aja, 9 hari lu hafalin, insya Allah di hari ke-10 lu udah bisa jadi master banget di Kraplin ini, tuh bisa lancar banget di Kraplin ini, apalagi cuma penjumlahan. Jadi paling itu aja ya bisa gue bahas, semoga ada manfaatnya ya, karena balik lagi banyak banget komen atau orang yang ya pengen Kraplin ini, karena gue yakin banyak banget yang belum tahu cara ngajarin Kraplin. Jadi gue bahas di sini, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa jadi sedekah jariah gue. Dan kalau gue udah ngomong panjang lebar dan lu belum subscribe channel gue, belum like video ini, keterlaluan. Jadi bantu like, subscribe channel gue, dan share video ini ke teman-teman kalian, biar banyak teman-teman kalian yang bisa Kraplin. Jadi biar kalian gak kerja sendiri, kan gak enak. Oke, gue Gus Muhammad. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan jika dirasa video bermanfaat, tolong share belai-belai. Dan gue buka jasa pembuatan CV lamaran kerja. Jadi kalau kalian mau bikin CV surat lamaran kerja, CV surat lamaran yang di satu jadi file satu file PDF, yang KTP, NPWP jasa, gue bisa bantu proses pembuatannya nih. Biayanya 40.000 aja. Kalau minat lu bisa komen aja di kolom komentar, bang gue minat, ntar gue balas nomor WhatsApp gue. Oke, gue Gus Muhammad, thank you sudah nonton sejauh ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.